Poinnya itu memang dalam hati memang benci jering. Benci sama jering. Saya nggak pro jering, tapi kalimat-kalimat yang dilontarkan sama jering. Dikit-dikit benci. Kalau kesimpulannya kawan, dia tidak setuju terkait dengan penolakan rapid test karena dia benci jering. Di Amerika udah pakai tank, kita masih pakai bambu runcing. Nah, benci Indonesia. Membandingkan Amerika dengan Indonesia. Iya terus. Jadi kawan-kawan, selamat datang di Praga Institute kali ini. Jadi saya bersama kawan akan sedikit berdebat terkait dengan isu belakangan ini yang cukup viral, cukup fenomenal, di mana ada masyarakat Bali yang menolak rapid test sebagai syarat administrasi. Nah, mungkin kita di sini bincang-bincang bercanda lah untuk menanggapi itu dengan membagikan dua kertas ini, agree atau disagree, setuju atau tidak setuju dengan kawan ini. Sudah yang kenal? Perkenalan lagi? Perkenalan lagi, udah pasti udah banyak yang nonton, udah kenal. Yang so terkenal. Jadi, bukan, saya lempar ke atas. Apa nih? Ambil, pilih. Kok deg-degan ya? Buka maskermu. Tuh. Nggak boleh buka masker ya? Lagi-lagi. Setuju untuk menolak rapid test. Disagree untuk menolak rapid test. Kenapa nggak setuju dengan rapid test aksi kemarin? Ya karena Bukan, kamu nggak setuju dengan penolakan rapid test. Judulnya kan tolak rapid test. Oh, berarti nggak setuju dengan penolakan rapid test? Ya. Ya karena dapatnya nggak setuju. Bukan. Kalau dapatnya setuju, aku jawab setuju. Ya, saya setuju dengan penolakan rapid test. Kenapa? Karena itu cukup, dimana di tengah pandemi ini masyarakat sudah secara ekonomi itu tidak memungkinkan gitu. Lebih baik 150.000 untuk rapid test itu kan untuk beli kuota, belajar daring dari rumah. Terus kalau seumpamanya nggak rapid test dipakai administrasi, terus apa dong? Kalau umpamanya ke rumah sakit mau... Ya kan sudah ada himbauan protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer. Tapi kan dengan adanya masker dan hand sanitizer kita nggak tahu bahwa dia corona atau enggak. Iya, tapi rapid test juga kan akurasinya itu tidak cukup untuk menentukan seseorang itu. Ya kan setidaknya ada gini apa namanya? Ada alat ukur untuk mengecek rapid test, mengecek corona dengan rapid test tersebut. Ngapain corona dicek? Iya, biar kita tahu apakah orang itu corona atau enggak. Nanti kalau seumpamanya nggak ada rapid test, apa yang kita pakai gitu loh? Apa pakai? Apa nah itu? Karantina. Karantina kok karantina kan karantina itu kan harus dicek dulu apakah dia COVID atau enggak. Ya pakai perasaan aja. Kayak perasaan, cewek dong. Enggak, perasaan saya udah batu-batu bersih. Kan ada gejala-gejalanya gitu. Iya, gejala-gejalanya. Iya, kalau emang dia batuk aja, penyakit batuk. Makanya orang bilang kan, pepatah bilang bijaklah sebelum dibijaksanai. Kok jadi ke pepatah? Apa sih bahasanya ya? Ngaca lah sebelum ini kan ya udah karantina sendiri. Iya kan ini penyakit. Daripada ngeluarin uang 150.000 yang dan mana itu belum tentu orang itu positif atau tidaknya. Ya kan setidaknya kita tahu kalau umpamanya kita ke rumah sakit dan kemana-mana kita tahu bahwa kita teridentifikasi. Apa namanya? Bukan identifikasi. Apa? Terindeksi. Apa lupa aku. Indikator namanya bukan. Bukannya gini, kalau umpamanya kita ke rumah sakit kan kita tahu bahwa diri kita ini COVID apa enggak sih gitu. Dengan cara mengecek melalui rapid test tersebut gitu. Kalau umpamanya nggak ada cek rapid test, terus apa yang kita pakai? Kan kita nggak tahu. Pakai perasaan. Kok pakai perasaan lagi? Iya. Mana bisa kita ke rumah sakit dengan penyakit COVID ini? Iya, 150.000. Iya. Itu pun berlaku 2 minggu. Kalau misalnya sekarang kita rapid test, tapi besok kita kena corona, kan nggak menjamin penjaminan surat 2 minggu. Makanya kan gini, kita rapid test, kalau seumpamanya kita corona ya kita karantina dulu diri sendiri. Iya, tanpa perlu rapid test kan kita bisa sadar diri. Kok sadar diri? Pakai perasaan. Gimana dong, masa kita karantina selama 2 minggu kita nggak kerja? Kalau ada rapid test kan kita bisa, oh ternyata aku nggak COVID nih, aku kerja aja gitu. Ya karantina. Berarti kan nggak menjamin.
Ya nggak menjamin kan, setidaknya kita tahu bahwa kita itu COVID atau enggak. Biar kita bisa, kalau umpamanya nggak COVID, kita kerja aja. Kalau umpamanya kita COVID, kita di rumah aja karantina seperti itu. Kalau seumpamanya nggak ada yang namanya rapid test, kita ngeceknya tuh dengan perasaan. Kalau seumpamanya berarti sebelumnya nggak punya perasaan? Punya. Punya lah kan, Cuk. Oh. Itu dah, kalau umpamanya dengan perasaan kita nggak COVID nih, terus kita karantina diri sendiri, kan kasihan kebuang waktunya. Seharusnya bisa buat bekerja, buat anak, buat istri dan lain-lain. Daripada kebuang uangnya 150.000, itu bisa pakai beli kuota. Iya nggak apa-apa. Setidaknya iya kan setidaknya kita bisa nyari dengan plong itu loh, nyari uang itu lagi dengan plong. Oh berarti karena adanya rapid test orang tuh nggak punya perasaan? Bukan nggak punya perasaan, maka ada rapid test, orang itu punya perasaan. Kembali, enak apa nggak dia keluar? Iya, enak apa dia enggak dia keluar rumah? Justru karena di rapid test dia nggak punya perasaan, sehingga dia tidak bisa mengkontrol dirinya. Apa sih? Kontrol dirinya. Berarti tidak, Anda ini tidak setuju terkait dengan penolakan rapid test ini sebagai syarat administrasi? Nggak setuju dong. Berarti benci sama jaring? Bukan benci, baru nggak setuju, benci sama jaring. Kau berarti pro jaring ya? Enggak. Pro jaring ya? Kan kamu nih setuju dengan adanya penolakan itu. Karena Pro jaring ya? saya pro rakyat. Yang memang pro rakyat? Secara finansial tidak memungkinkan untuk dia mengeluarkan budget segitu untuk hanya sekadar rapid test yang belum tentu apa ya, secara medis ya gini, tingkat akurasinya nah, setidaknya gini, kalau seumpamanya mau kamu pro rakyat dan apalah istilahnya itu, kamu kasih solusi, apa sih solusi yang baik? Solusinya sebenarnya? gunakan perasaan masing-masing. Kok perasaan tuh nggak Akurat perasaan. itu ngawur banget lagi kalau perasaan. Seumpamanya batuk-batuk iya, kalau umpamanya dia COVID, kalau penyakit batuk biasa masa di karantina juga sih dengan perasaan? Namanya mulat sarire, malas diri. Ya, kita udah punya konsep seperti itu kan. Iya dong, pakai perasaan. 150.000 itu lumayan, pakai beli nasi bungkus tuh 15 dapat. Iya kan, 150.000 itu bisa dicari lagi. Kalau seumpamanya kita udah cek nih, kita negatif ya kita bisa cari lagi tanpa harus membebankan ke orang lain. Seumpamanya kita pakai perasaan nih, kita karantina padahal kita nggak COVID, ya, tapi kita karantina diri sendiri. Iya dong. Lah buktinya untuk apa ya stay di rumah aja? Ya apa? Untuk kepentingan kepentingan elit global. Konspirasi Anda. Konspirasi. Iya, hashtag di rumah aja itu untuk kepentingan elit global. Berarti pro konspirasi. Bukan pro, ada beberapa dari sisi konspirasi yang setuju, berarti ada yang setuju dengan jering dong. Setuju dengan apanya nih? Jering. Apanya? Dengan jering, kalimatnya jering. Kalimat yang mana? Terkait dengan konspirasi. Ada beberapa. Oh berarti ada enggak? Beberapa juga nggak suka sama jering. Benci sama jering. Bukan benci. Setuju dan nggak setuju lah, bukan benci dan sayang ya, itu. Ya kalau nggak setuju kan benci dong. Mana ya, kalau nggak setuju benci, nggak gitu. Penilaiannya kalau nggak setuju ya nggak setuju gitu, nggak benci. Benci sama nggak setuju itu beda. Berarti saya nggak setuju tuh gininya pendapat kita, benci itu perasaan kita. Oh berarti kalau menggunakan kata tidak setuju berarti nggak punya perasaan dong? Bukan, berarti itu nggak benci itu kalau nggak setuju. Ya nggak benci kan artinya nggak punya perasaan? Enggak lah. Terus? Punya perasaan, makanya dia benci. Kalau nggak punya perasaan dia nggak bisa memilih. Oh berarti kawan nggak punya perasaan? Punya. Ya perasaan. Nah ini terkait dengan rapid test nih. Kita tahu bahwa Indonesia kan ini agree, kalau nggak percaya. Ya aneh kalau nggak percaya. Saya agree juga sebenarnya. Nggak disagree dong. Kan secara ekonomi Indonesia ini sudah bisa kita bilang terpuruk. Nah. Masyarakat juga membutuhkan makan, membutuhkan aktivitas. Tapi disuruh membayar rapid test sebagai syarat administrasi, ke kantor lah, ke mana-mana, masuk ke daerah dan pasar PKM itu. Nah kalau itu salahkan pemerintah. Bukan salahkan rapid test. Ya, untuk apa kita di sini kalau salahkan? Ya kan kita judulnya ini tentang rapid test, iya. Bukan tentang gini pemerintah. Berarti salahkan aja pemerintah. Kan ini ada sangkut pautnya sebagai syarat administrasi rapid test ini. Saya setuju kalau rapid test. Ya kalau masalah ekonomi dan apalah nggak bisa bayar ya, itu pemerintah yang punya urusan, bukan kita. Kan nggak setuju terkait dengan penolakan rapid test. Artinya nggak setuju sama jering. Bukan, nggak setuju dengan penolakannya. Karena rapid test itu perlu
untuk mengecek bahwa orang itu corona atau enggak, covid atau enggak, walaupun banyak sering miss-nya sih nggak apa-apa sih. Yang penting ada aja alat ukur untuk ngecek gitu. Biar mutar aja ekonomi di elit global. Enggak gitu. Biar kita bisa plong kalau mau. Tapi kan dengan adanya rapid test ini kan masyarakat yang miskin tambah miskin nih. 150.000 bayangin. Itu dapat nasi 15 bungkus dipakai 5 hari. Ya kalau masalah miskin sama nggak miskinnya sih itu masalah balik lagi ke pemerintah gitu. Tapi kalau umpamanya masalah rapid test ini ya harus gimana pun harus dilakukan, harus menjadi syarat administrasi. Kenapa harus? Harusnya tuh kenapa? Ya karena cuma rapid test yang menjadi alat ukurnya. Apa dong selain rapid test? Apa? Nggak ada. Ada. Apa? Swab Terlalu mahal. Ya justru karena mahal makanya ditolak. Makanya rapid test ini menengah lah, nggak terlalu mahal-mahal amat. Justru karena dia menengah, tingkat akurasinya kecil. Iya, masa kita pakai swab kan lebih memiskinkan Ya. orang miskin lagi. Pakai perasaan biar nggak memiskinkan orang, pakai perasaan. Oh iya, saya bukan nggak memiskinkan kalau pakai perasaan nih. Kita karantina 2 minggu, siapa tahu aja kita covid lagi. Kita merugikan banyak orang lagi. Ya, bakalan menyebar kemana-mana kalau pakai perasaan. Buat tanpa rapid pun kita bisa pakai perasaan untuk karantina. Enggak lah, ya karantina. Terus besoknya covid lagi, tapi nggak berjalan. Orang nggak keluar rumah, gimana bisa kena covid? Ya setelah itu kan setelah 2 minggu setelah 2 minggu tuh dia keluar rumah lagi ngomong sama orang-orang yang terkena covid. Terus jangan ngomong sama orang yang iya kan kita nggak tahu kalau pakai perasaan dia covid atau enggak. Justru karena nggak tahu pakai perasaan orang nih covid nggak gitu. Mana bisa kayak gitu. Jadi kawan-kawan memang yang ini benci sama jering karena ada urusan. Hoax tuh ini terlalu melebih-lebihkan benci sama jering. Ini pro sama jering sebenarnya, makanya saya dibilang benci sama jering. Iya dong. Karena iya, idenya bagus. Ide yang mana? Ide untuk menolak rapid test sebagai syarat administrasi. Berarti pro jering? Pro. Kamu pro. Benci jering? Enggak, saya enggak benci jering, saya enggak pro jering, tapi saya mengambil hal positifnya dari jering. Apa? Apa aja? Apa positifnya? Masa apa positifnya? Positifnya itu yang mengatakan bahwa orang yang 1% yang yang membuat penyakit ini ya orang 1% yang ada di global ini. Apa 1%? Orang 1%? Apa 1% yang terkaya di dunia, orang yang nggak mau turun kekayaannya. Oh, berarti pro konspirasi. Kan, gini, bukan pro konspirasi, kan ada yang namanya piramida. Iya, piramida memang ada. 1% ini ada yang di paling atas, dan itulah yang membuat COVID ini. Oh, berarti pro konspirasi. Ada pro-nya, ada enggaknya. Apa enggaknya? Berarti yang enggaknya itu benci jering berarti? Enggak lah. Terus? Yang enggaknya enggak benci jering juga kali. Benci siapa? Enggak ada benci. Kan aku udah bilang, aku mengambil hal-hal positif dari orang-orang, bukan berbicara tentang benci enggak bencinya. Ya, tapi mengambil poinnya dari orang-orang. Enggak, poinnya itu memang dalam hati memang benci jering. Enggak. Kenapa? Ya karena enggak ada yang harus dibenciin dari kan, jering gitu loh. Kasus ini sangat fenomenal di Bali sampai ke tembus di TV nasional tuh kan karena aksi yang ada di Bali terkait penolakan rapid test. Salah satunya di sana ada jering. Yang memang jauh-jauh hari sudah melontarkan kalimat-kalimat konspiratif. Nggak apa-apa, itu bagus ya, apresiasi kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat yang dilontarkan sama jering dan dia isi nyanyi-nyanyi gitu ketika demo. Itu saya apresiasi. Tapi demo apa nyanyi? Demo lah, ketika demo kan ada ada pertunjukan. Ya, pertunjukan. Berarti benci sama pertunjukannya? Enggak lah, aku apresiasi sama itu semua, konsepnya tuh bagus. Dia demo dan apalah. Tapi kan nggak setuju dengan penolakan rapid test. Ya nggak setujunya karena nggak ada solusi dari. Ada, saya sudah kasih solusi. Masa pakai perasaan sih? Ngawur kali. Iya dong. Enggak lah, kalau semua pakai perasaan, semua orang karantina di rumah terus selama 2 minggu. Itu namanya sadar diri. Kok sadar diri? Kalau umpamanya nggak covid dia karantina, kasihan dong. Nggak kasihan kan bisa rebahan. Kok bisa rebahan? Dia nggak dapat gaya kerja, dia punya anak nanti. Daripada 150.000 dia kan 150 gini. Lebih enak kita keluar 150, kita tahu bahwa kita covid atau enggak. Kalau enggak covid kita bisa kerja. Lebih enak kita bisa cari lagi 150 itu bahkan lebih gitu loh. Rapid test itu tidak menentukan orang ya tidak menentukan, tapi kan setidaknya kita
tahu bahwa kita itu rapid atau enggak, COVID atau enggak. Setidaknya Enggak, kita nggak tahu tahu gitu. dong. Kan Karena jadi ada alat ukurnya gitu loh. Kalau hasilnya- umpamanya dengan perasaan kita nggak COVID, Hasil rapid test itu kan bukan positif negatif, ya positif negatif. reaktif non reaktif. Apanya? Hasil dari rapid test itu. Ya terus, Rugi dong bayar. kok rugi? Kita kan nggak tahu kita positif atau Ya enggak. kalau dengan perasaan, Kita tahu. ada kalau dengan perasaan berapa persen? Berapa persen? Orang kalau di Bali itu percaya dengan yang namanya keletegan bayu. Keletegan bayu itu perasaan yang memang mendalam gitu. Jadi kalau Berapa kita- persen? Intinya berapa persen? Ya, Gininya. setahu saya itu kan relatif ya berapa persen. Relatif. Berarti nggak menjamin juga dengan perasaan? Menjamin. Kok menjamin? Katanya Tergantung relatif mood. itu. Kalau mood kita bagus, sembahyang kita khusyuk, jadi persentasinya meningkat. Iya. Serius ini. Mana? Memang secara ilmiah sulit dijelaskan, tapi orang Bali percaya itu. Kok ketawa berarti menghina budaya sekarang? Bukan, baru ketawa menghina budaya nggak gitu. Terus apa? Logikanya aja perasaan tuh nggak menjamin semuanya loh. Nah, daripada bayar 150.000, lebih baik beli pejati 50.000, sesari Terus? 10.000, Terus nunas baos. Tiang kembalian gitu. Saya COVID apa enggak? Mana bisa? Iya COVID dong. itu kan munculnya dari alam. Nah Iya. bisa nggak kita? Nah, emang udah nyoba nggak bisa. Sekarang benci balian di Bali. Oh, benci balian keren. Benci. Enggak lah. Terus? Nggak benci. Nggak suka. Cuman nggak percaya gitu. Oh nggak percaya sama balian? Nggak percaya. Iya sama dengan Lebih- benci. Enggak lah, nggak percaya bukan benci. Oh ini diksi-diksinya jelek kali loh. Dikit-dikit benci apa orang ini? Ih. Punya perasaan ya? Punya dong. Oh. Makanya saya sarankan solusinya pakai perasaan. Gitu. Enggak Karena lah. dengan kita sembahyang dengan khusyuk, presentasi akurasinya itu pasti lebih meningkat. Mana Iya, coba dulu nggak makanya. nggak bisa. Sama seperti gini, sama seperti kamu pila nih. Pila, terus kamu sembahyang, bisa kamu nyelesain pila dengan sembahyang? Bisa. Gimana? Kita meditasi. Terus Nggak besok akan pila. tetap aja pila. Ya meditasi lagi biar nggak. Mana yang bener ke dokter nyari obat selesai hilang. Oh berarti nggak percaya dengan obat tradisional? Benci obat Kok- tradisional? Kok obat tradisional itu beda lagi? Ini kan aku bilang sembahyang bukan obat tradisionalnya. Ya meditasi itu cara tradisional. Itu Mau bukan cara obat, tradisi- meditasi itu cuma untuk gini, apa namanya? Meningkatkan kekonsentrasian kita. Cara tradisional untuk mengobati diri. Enggak. Kalau pilek meditasi tetap aja pilek. Enggak lah. Mm-mm. Kita meditasi kan, bukan lomba pilek. Enggak kan kita nyari solusinya, nyari solusi dari COVID-19 ini nggak bisa kita COVID-19 ini kita bawa berdoa aja nggak bisa. Ya, terus kita harus bawa kita apa? ke dokter gitu cek rapid. Udah disediakan sama pemerintah nih Disediakan dalam bentuk apa? rapid test ini. Iya, itu kan nggak akurat. Iya aku nggak tahu nggak akurat tapi setidaknya Masa ada alat ukurnya loh. Masa kita kita- alat ukurnya pakai perasaan sih? Kita mau ke kantor, dimana kalau mau masuk ke kantor itu untuk kita bekerja, kita harus rapid test dulu. Iya. Gaji misalnya, Biar orang-orang yang di kantor itu nggak kasihan kena COVID gitu loh. ya kan belum tentu dia kena COVID. Kalau perasaan dia nggak kena, Perasaan. Ya kalau perasaannya nggak kena tapi kena beneran. ya itu yang namanya perasaan. Kenapa sih? Iya itu the Enggak. power of perasaan. Apa the power of perasaan? Perasaan Iya. kita nggak kena nih, udah pede ke kantor. Tapi Gini, kan gini. ada yang namanya OTG tuh. Sekarang berarti yang nggak bergejala. anda ini benci Tuhan berarti. Oh, kok benci Tuhan? Ini dah Ateis. ateis. Aku percaya Tuhan. Manusia itu adalah manusia itu adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan selengkap mungkin. Kita punya akal, kita punya Iya, perasaan. aku tahu. Hewan nggak punya perasaan. Iya. Makanya kita gunakan perasaan itu. Hewan tuh punya perasaan loh. Oh, Makanya dia bisa makan makanannya dia bukan batu yang dimakan sama hewan. Berarti pro hewan dan benci manusia. Bukan pro bahwa hewan tuh punya perasaan. Punya dia perasaan. Punya, kamu bilang enggak tadi? Kan nggak punya akal. Iya, dia nggak punya akal, Tapi emang, tapi kan persentase- punya perasaan. Persentase perasaannya kan di bawah manusia. Iya, aku tahu di bawah manusia, aku tahu manusia tuh paling tertinggi perasaannya. Oh berarti merasa paling tinggi nih sebagai manusia. Iya. Ada pepatah bilang semakin apa sih kalau padi itu? Apa semakin padi melengkong? Ya semakin merunduk, semakin berisi semakin merunduk. Jadi lanjut nih, tadi ada iklan sedikit. Ada iklan. Jadi kalian yang mau endorse di sini disiapkan Apa? di sini tempat nih.
endorse apa kopi ke. Iya, buat kalian nanti siapa tahu mau endorse gitu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Biar nggak terlalu panjang lah kita berdebat percuma gini. Berarti saya setuju dengan penolakan rapid test karena itu membebankan masyarakat. Kalau kesimpulannya kawan, dia tidak setuju terkait dengan penolakan rapid test karena dia benci jering. Bukan. Kegawur kali itu. Nggak gitu, saya nggak setuju dengan penolakan rapid test karena belum ada solusi selain rapid apa yang kita pakai. Saya udah kasih solusi. Apa masa pakai perasaan itu udah Iya habis dong. banget, pakai Logis. perasaan penyakit yang Iya. emang menularnya secara cepat, kita pakainya perasaan nggak gitu. Iya, menular. Sama seperti perang, orang udah pakai di sana di Amerika udah pakai tank, kita masih pakai bambu runcing. Nah, benci Indonesia. Oh, benci Indonesia. Diksi-diksi yang dipakai nih emang ngawur nih. Dia membandingkan Amerika dengan Indonesia. Iya terus. Berarti nggak Contoh bukan membandingkan. Aku ngasih contoh ini seumpama kacau. Indonesia. Kacau. Aku tahu Indonesia ini udah militernya udah bagus banget kalau aku pribadi ya. Udah saat ini militer Indonesia itu udah bagus banget. Udah tutup. Ya udah kita nggak pakai Benci. Indonesia tapi kita pakai Amerika sama Brazil lah. Oh, benci Brazil. Udah. Benci jering, benci Indonesia, benci Brazil, semua dibenci. Maaf ya, udah jering ya, bukan ya. Udah.